Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dan saat ini kami berada di Minerba Convex 2025. Dan saya tidak sendirian, pada kesempatan ini juga telah bergabung bersama kami Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI. Halo, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak. Iya Pak Bambang, pada kesempatan ini saya juga ingin bertanya nih Pak Bambang. Pemerintah kan terus memperkuat pengawasan dan mendorong perbaikan tata kelola di sektor minerba. Anda melihat seperti apa industri minerba saat ini? Ya, saya melihat bahwa saat ini pemerintah cukup serius di dalam bagaimana mengawal apa yang ada di dalam tata kelola minerba ini untuk diwujudkan di dalam proses hilirisasi. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dengan misalkan adanya satgas hilirisasi, lalu kemudian dalam penetapan 28 komoditas unggulan untuk hilirisasi, di mana salah satunya adalah produk-produk dari pertambangan, produk mineral. Kemudian kita juga melihat di dalam bagaimana untuk mendukung pembiayaan dan sebagainya dan investasi itu ditugaskan kepada Danantara. Nah, jadi kalau kita melihat dari rangkaian apa yang sudah berjalan terkait dengan bagaimana pemerintah ingin mengelola mineral ini, saya pikir sudah serius dan kemudian dengan langkah-langkah yang terukur. Jadi hilirisasi ini memang sudah berjalan di berbagai sektor, tapi sebagian besar ini masih terhenti di produk setengah jadi. Nah, sebenarnya upaya apa yang memang harus dilakukan lebih lagi untuk bisa lebih optimal dan juga lebih maksimal begitu Pak? Ya, kita melihat bahwa pada saat ini investasi yang sudah berjalan itu ada pada pengolahan tahap pertama. Dan sebetulnya pemerintah, kalau saya lihat ya, ini sudah cukup effort di dalam bagaimana tanda kutip ya, memaksa para pelaku pertambangan ini untuk melakukan hilirisasi. Misal, ya kan Freeport yang adalah penambang, mereka diwajibkan untuk mendirikan smelter untuk mengelola tahap pertama. Kemudian kita lihat lagi Antam ya terkait dengan pengolahan nikel. Mereka juga didorong tidak semata-mata berhenti kepada hanya menjual ore, tetapi juga melakukan pengolahan. Tetapi ingat bahwa mostly dari pengolahan tahap pertama ini sebetulnya adalah perusahaan-perusahaan tambang. Mereka bukan industri. Maka memang yang diperlukan itu adalah membentuk suatu ekosistem dan kemudian di dalam itu memang diisi oleh para pelaku-pelaku industri. Naskah Cita Presiden yang kelima mengatakan melanjutkan hilirisasi dan melakukan industrialisasi untuk memberikan nilai tambah di dalam negeri. Jadi dengan demikian memang tujuannya adalah hilirisasi tahap pertama sudah berhasil, itu kita harus berikan apresiasi. Lalu next selanjutnya adalah bagaimana mendorong terciptanya investasi-investasi lanjutan. Karena ingat bahwa produk-produk itu sebetulnya sudah ada turunan-turunannya. Nah, kita mendorong bagaimana kebijakan-kebijakan lebih lanjut daripada pemerintah sehingga kemudian industri turunan itu akan terbangun dan terwujud. Oke. Nah, ini kalau dari kacamata pelaku usaha berarti apa diperlukan lebih lagi insentif tambahan atau mungkin revisi regulasi menurut saya tadi baru berdiskusi dengan Pak Hasim ya. Saya sampaikan bahwa salah satu hambatan kita regulasi fiskal. Jadi ini harus diangkat karena kenapa? Secara tidak langsung memang inilah menjadi penghambat bahwa Indonesia pada saat ini walaupun kita memiliki sumber daya alam, kita kehilangan daya kompetitif sendiri dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Karena ada yang dinamakan dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, di mana 98% komoditas perdagangan di dalam kawasan ASEAN di antara negara-negara anggota ASEAN itu tidak ada tarif. Nah, sehingga kemudian ketika kita sendiri mengenakan PPN 11% kepada barang setengah jadi, misalkan timah untuk ingotnya, lalu kemudian misalkan nikel untuk ferronikel ataupun NPI, ya, kemudian juga dengan barang-barang yang lain pada turunan pertama, ketika dia dikenakan PPN 11%, ini menyebabkan apa? Lebih baik orang mengekspor barangnya di kawasan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, seperti Singapura, seperti Thailand, seperti Vietnam dan seterusnya. Karena kenapa? Pada akhirnya ketika barang-barang tersebut dikirim ke luar negeri kepada kawasan ASEAN, fiskal itu terhindari. Lalu kemudian itu sebagai bahan baku pengolahan, lalu kemudian diproses di sana, kemudian barang yang diinginkan turunannya masuk lagi ke Indonesia. Dan pada akhirnya Indonesia sebagai market saja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus melihat dan dapat mengantisipasi bagaimana fenomena-fenomena yang terkait dengan
regulasi fiskal yang ternyata sebetulnya malah sekarang ini menurut saya itu menjadi penghambat karena kenapa Indonesia kehilangan daya kompetitif terhadap barangnya sendiri dibandingkan luar negeri. Oke, itu dari daya kompetitif. Nah, kalau daya tarik investasi sendiri sekarang posisi Indonesia itu seperti apa, Pak, dibandingkan dengan negara-negara lain? Ya, tentu banyak hal, banyak variabel sebagai hal penyebab orang berinvestasi. Tetapi saya lihat memang pemerintah bekerja keras di dalam bagaimana menciptakan suatu iklim investasi yang menarik bagi Indonesia. Kita lihat bagaimana suku bunga pun sudah menurun, ya. Kemudian kita lihat bagaimana pemerintah mendorong agar sektor perbankan lebih mengucurkan kredit untuk investasi dan sebagainya. Dan kita melihat juga bagaimana effort daripada pemerintah memancing dan mengundang investasi luar negeri. Jadi saya pikir Indonesia pada saat ini effortnya sudah bagus, sudah baik, dan untuk itu kami memberikan apresiasi dan waktu kepada pemerintah bagaimana merealisasikan ini sehingga kemudian dunia investasi itu menjadi segera merealisasikan rencana-rencana investasi mereka. Oke. Ini kita mungkin masih berbicara terkait dengan regulasi ya, Pak ya. Masih di ranah regulasi nih, Pak. Banyak pelaku usaha tambang juga menyoroti soal tumpang tindih regulasi dan izin pasca Undang-Undang Minerba, Pak Bambang. Nah, menurut Anda langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan juga iklim investasi yang bisa sustainable, bisa sehat nih ke depannya? Ya, kita lihat sebetulnya terkait dengan tumpang tindih regulasi sudah banyak berkurang, apalagi sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana banyak sekali telah diidentifikasi pada saat itu pasal-pasal dari masing-masing undang-undang yang berlainan, yang saling bertabrakan. Dan itu sebetulnya sudah dapat diuraikan. Nah, terkait dengan yang ada sekarang ini malah bagaimana dengan regulasi yang ada, misalkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba yang terbaru, yang merupakan kebaruan dari Nomor 3 Tahun 2020, itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, baik itu koperasi, baik itu UMKM, baik itu sektor swasta lainnya, ataupun ormas keagamaan, untuk turut serta di dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga mereka tidak lagi sebagai penonton, tetapi juga sebagai orang yang ikut terlibat di dalam pengelolaan. Jadi saya pikir pada saat ini terkait dengan kesempatan berinvestasi, kesempatan di dalam pengelolaan sumber daya alam, sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih sehat. Nah, untuk itu, ya monggo, jika ada masukan-masukan, kami di DPR, kami siap dukung. Jika ada aturan-aturan yang dirasakan masih mengganjal, kita siap uraikan itu pada fungsi kami sebagai legislasi, seperti itu. Seluruh lapisan masyarakat ini dilibatkan ya. Dilibatkan. Gitu. Nah, tapi di samping itu mungkin transisi energi ini juga terus didorong oleh pemerintah. Tapi di sisi lain Indonesia juga masih bergantung besar kepada komoditas batu bara, Pak Bambang. Nah, ini seperti apa Anda melihat keseimbangan antara target energi hijau dan juga kebutuhan energi nasional agar memang kita bisa menjaga pasokan nasional ini tetap aman dan juga stabil? Pertama, terkait dengan batu bara. Ini kan memang salah satu penyumbang energi yang besar, tetapi penyumbang karbon juga, emisi. Nah, untuk itu kita melihat bahwa memang pada saat ini ya sudah, Indonesia sudah jelas kita dalam komitmennya sebagai negara dengan skema dan target menuju net zero emission. Kita sudah mendeklarasi bahwa kita 2060 net zero emission. Kita terbalik loh dibanding Amerika. Hari ini mereka keluar dari Paris Agreement. Sementara kita tetap komit. Tetapi tentunya dengan fleksibilitas. Dan kita melihat bahwa potensi batu bara tetap ada dan kita akan dorong pemanfaatannya pada saat ini untuk dapat lebih optimal. Tetapi tentu dengan mitigasi-mitigasi. Yang pertama, kita ingin melakukan hilirisasi pada batu bara dengan cara gasifikasi. Tadi saya sudah jelaskan di seminar tadi ya, bagaimana batu bara tersebut, sehingga ini akan menangkap dan kemudian menyimpan karbon dioksida ataupun emisi yang diproduksi dari kegiatan tersebut. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini harus kita selesaikan dengan pendekatan regulasi dan pendekatan teknologi, dan sangat dimungkinkan sehingga dengan demikian Indonesia di dalam bagaimana menuju kepada net zero emission 2060 itu tetap merupakan sesuatu yang dapat direalisasikan. Tetap on track ya begitu ya Pak ya? On track, oke. Nah, di sisi lain mungkin masih banyak daerah tambang juga nih yang belum bisa menikmati manfaat ekonominya secara langsung Pak. Justru malah banyak sekali isu-isu kerusakan lingkungan. Nah, kedepannya apakah ada pengawasan lebih lagi untuk aktivitas hilirisasi dan tambang bisa lebih berkeadilan lagi bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar menurut Anda? Terkait dengan isu lingkungan, sebetulnya sekarang ini ya,
pengawasan di bidang operasional pertambangan itu sudah jauh lebih ketat. Pertama, di dalam perizinan mereka sendiri, termasuklah sampai ke RKB. RKB itu tidak akan keluar kalau dokumen lingkungannya belum terbit, ya. Kemudian juga di dalam pasca tambangnya juga dinilai sekitar reklamasi dan seterusnya. Jadi saya pikir pada saat ini regulasi yang terkait dengan kontrol terhadap bagaimana aktivitas perusahaan tambang dan kepatuhan mereka dalam memenuhi itu sudah cukup bagus. Nah, tentu yang kita harapkan dan kita dorong itu adalah konsistensi daripada perusahaan sendiri dalam menjalankan tata kelola pertambangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata lingkungan. Nah, sekarang ini secara umum mereka rata-rata menjalankan yang namanya ESG, pemenuhan terhadap environmental, social, dan governance. Nah, dengan menerapkan 3 hal ini, semua perusahaan tambang tentunya kita harapkan dapat memitigasi problem-problem yang mungkin dapat terjadi karena akibat pertambangan terkait dengan lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Oke, berarti penguatan tata kelola tadi, kemudian hilirisasi yang juga harus konsisten, dan juga kepastian regulasi ini menjadi kunci ya Pak ya, agar betul. Sektor minerba kita tetap kompetitif ya. Di tengah memang sekarang lagi banyak tantangan ekonomi global juga. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Terima kasih Mbak.